Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang cara mengoperasikan atau cara merubah tampilan sebuah website menggunakan plugin Elementor. Langkah pertama, silahkan ketikkan alamat URL kemudian /wp-admin ya, wp-admin kemudian enter. Setelah Anda pada tampilan ini, silahkan ketikkan username untuk username admin, kemudian password yang Anda gunakan untuk di admin. Setelah itu silahkan klik login. Dalam website ini kita akan mulai dari cara merubah tampilan utama yang seperti di tampilan utama website. Ini disebut homepage ya. Tampilan ini ada di menu page. Silahkan arahkan menu kursornya ke page, kemudian all page. Di sini akan tampil semua halaman yang sudah pernah dibuat. Untuk mengeditnya silahkan klik homepage kemudian edit with Elementor. Bisa klik kanan atau klik langsung di menu edit with Elementor ini. Nanti kalau ingin merubah tampilan yang lainnya juga sama seperti itu kurang lebih ya. Nah, kita akan diarahkan ke tampilan website yang tampilan utama yang homepage ini. Tampilannya akan seperti ini. Baik, langkah pertama kita akan mengenal dulu strukturnya. Struktur dari homepage itu adalah ada header. Header ini karena website institusi yang bersifat informasi terupdate. Di atas ini adalah homepage, kemudian ini adalah menu utama, dan ini adalah slidernya, bisa berisi foto-foto atau ditambah informasi yang lain. Ini juga bisa kita edit semuanya. Ini konten ya, konten dari tampilan utama, dan ini foto, alamat, dan ini adalah footer ya, footer. Yang pertama kita akan mencoba untuk merubah ini ya, merubah logo. Caranya adalah bisa Anda klik kanan atau langsung klik di tempatnya sini, kemudian bisa kalian choose image. Klik choose image, kalian akan diantarkan ke menu media library. Jika kalian sudah punya image, bisa kalian langsung pilih di sini. Tapi kalau ingin mengupload logo yang baru, silahkan klik upload file kemudian select file. Silahkan pilih logo yang ingin ditampilkan kemudian klik open. Di sini saya tidak memiliki logo baru ya, tapi saya ingin mencontohkan saja. Ini adalah logo, kemudian insert. Nah, ini tampilannya akan sedikit rusak seperti ini karena ukuran dari gambar ini terlalu besar. Maka silahkan membuat gambar untuk logo yang ukurannya sama dengan ukuran logo standar yang sudah kami buat di sini, yaitu kurang lebih 200 kali 72 pixel lah. Ini yang ukuran standarnya seperti ini. Nanti kalau membuat yang baru silahkan dibuat ukuran yang sama dan transparan belakangnya. Kemudian untuk mengupdate tulisan di sini cukup mudah. Silahkan Anda arahkan kursor kemudian langsung saja klik di sini ya. Ketikkan di sini apa yang ingin Anda tampilkan, apa yang ingin Anda rubah, silahkan bisa langsung diklik. Kemudian kalau ingin mengganti logo ya,
silahkan klik di sini juga. Untuk menggantinya silahkan arahkan kursor Anda ke bagian kiri. Setelah di kiri nanti akan ketemu logo icon seperti ini, dan klik icon library. Nah, di sini ada banyak sekali icon yang bisa kalian pilih sesuai dengan apa yang ingin Anda update di situ. Kemudian klik insert nanti. Nah, nanti akan otomatis berubah warnanya juga sudah sama. Tapi kalau Anda ingin merubah warnanya juga bisa melalui sini ya. Silahkan klik style sini. Kemudian klik icon atau teksnya. Di sini kalau mau merubah warna iconnya silahkan tinggal digeser saja. Nah, geser nanti akan berubah, warnanya berubah sendiri. Nah, begitu juga dengan teksnya. Kalau ingin merubah teksnya silahkan klik di sini di style, kemudian teks. Nah, silahkan Anda pilih warnanya. Ini suka-suka ya, sesuai dengan warna templatenya. Sama ini juga seperti itu. Kemudian untuk menu ini, tampilan menu ini, cara merubah teksnya itu ada di bagian menu ya. Nanti silahkan klik di sini, kemudian di dashboardnya nanti cari menu. Nah, di sini silahkan klik menu. Dia akan otomatis berubah kalau kita akan merubah di sini. Misalkan saya ingin menambah ada page baru ya, saya tambah asal saja di sini. Ada menu contoh, klik menu contoh. Atau kalau kalian sudah membuat page di menu page tadi, dia akan muncul di sini atau view all di sini. Nah, Anda tinggal checklist kemudian add to menu. Ini juga kalau ingin merubah bahasanya, kata-katanya juga bisa langsung diketikkan di sini. Oke, setelah itu klik save menu. Terlihat ya, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini kenapa bisa di bawah ini? Karena ada media sosial di sini. Ada media sosial, ada icon media sosial. Kalau tidak ada media sosial, dia akan otomatis menambah ke kanan. Maka silakan sesuaikan panjang dan banyaknya menu serta panjang homepage ini. Tapi kalau mau menghapus gimana? Ya tinggal dihapus saja. Misalkan udah nggak butuh icon misalkan, nah tinggal dihapus. Nah, dia akan memanjang sendiri. Klik update. Setiap ada yang sudah selesai diupdate, klik update di sini dan otomatis akan berubah tampilannya. Menu akan hilang dan dia akan otomatis menambah ke samping gitu ya. Karena ini tidak kita butuhkan ya, kita hapus saja. Cara menghapusnya cukup mudah, klik di menu tadi, kemudian klik remove. Nah, oke ya. Kemudian setelah kita remove, kita klik save menu ya. Baik. Setelah memahami menu ini, saya hapus saja menu media sosialnya karena belum punya akun juga. Nanti bisa ditambahkan lagi. Nah, selanjutnya adalah ini slider ya, namanya slider. Caranya adalah merubahnya di sini. Klik. Nah, dia akan tampil di sini. Tapi kalau sudah ada gambar yang ingin diambil di menu galeri, silahkan klik di add to gallery, kemudian ditambahkan saja foto-foto yang sudah pernah diupload
Atau kalau memang belum pernah upload, mau ngupload yang baru juga bisa lewat upload file, kemudian select file seperti yang tadi ya, kemudian add to gallery. Cukup mudah. Kalau ingin menghapus juga tinggal diklik ini saja, custom, diklik X nya ini, kemudian insert gallery, udah nanti dia akan contoh ya, saya hapus satu, dia akan menjadi dua saja, dua gambar ya, seperti itu. Kemudian di bawahnya kalau ingin merubah warna tampilan juga sama seperti di atas tadi, klik kanan kemudian atau klik di sini langsung, silahkan klik icon library, nanti silahkan dicari icon yang sesuai. Kemudian judul bisa kalian rubah di sini. Kemudian deskripsinya nanti juga di sini bisa, dia otomatis berubah, nah, ya kan? Atau di sini langsung juga bisa sebenarnya. Oke, sama ya, yang ini juga. Yang selanjutnya ini juga sama, kurang lebih ya, diklik kiri kemudian tinggal klik saja. Ini juga bisa kalian edit di sininya. Nah, ini kalau mau ganti gambar juga sama, nanti kursornya arahkan ke sini, ganti image-nya. Untuk stylenya yang seperti ini sudah saya setting di setting ini ya, custom. Kemudian kalau ingin merubah ini link di antara homepage sendiri, jadi dia akan mengarah ke homepage yang sama. Tapi kalau ingin merubah ke halaman yang baru, silahkan Anda gantikan saja. Ketikkan di sini mau diganti ke URL yang mana, http apa misalkan ya, https Facebook misalkan itu. Oke, saya akan rubah ke awal tadi ya, jumlah anak asuh ya, dia akan otomatis ngelink ke bawah. Nah, kita ingin mengantarkan pengunjung langsung mengetahui jumlah siswa yang sudah diasuh saat ini. Kemudian visi misi juga sama, ini list ya, konten listnya ini kalian bisa ubah di sininya, diklik kemudian ini judulnya di sini, kemudian ikonnya bisa kalian rubah di sini. Kalau mau ingin menambahkan, nah tinggal di copy aja. Kalau mau menghapus, klik X nya ini, atau item baru, nah silakan ketikkan langsung di sini contoh. Nah, otomatis bertambah. Nanti ikonnya silakan samakan, nah silakan cari sesuai dengan topiknya. Oke ya, selanjutnya ini juga gambar sama seperti tadi, tinggal ganti ukurannya juga, silahkan disesuaikan. Ini sama caranya juga seperti ini item list ya. Bisa ditambah gambar kalau memang nanti ada gambarnya gitu ya. Oke, nah, dia akan bertambah di sini, otomatis membuat format circle karena udah kita setting seperti itu. Kemudian selanjutnya sama, ini juga listnya tadi kayak tadi, ingin mengganti warna icon listnya ini di style ya, style kemudian iconnya nanti silakan ganti warnanya, nah, bebas sesuai dengan selera. Nah, ini teksnya juga bisa diganti, mau diganti biru, orange ya, hitam, terserah sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian ini adalah jumlah ya, ini jumlah anak, nanti counter ya, ini counter, jadi akan merubah dari jumlahnya berapa, starting numbernya. Nanti ini animation durationnya dia akan
mengerucut dari 1000 langsung ke 68, jadi dia akan sedikit ada animasi. Kemudian ini link download ya, saya buat link download di sini untuk mendownload data anak asuh. Tapi kalau nanti mau diarahkan ke menu siswa ya tinggal diganti saja HTTP-nya siswa. Nah, karena saya sudah punya page-nya, tinggal dimasukin saja siswa, dan di sini diganti namanya karena bukan link download lagi, diganti dengan daftar anak asuh. Dia akan otomatis nyambung ke halaman siswa nanti. Karena ini bukan download, ini siswa, kita akan coba ganti dengan icon yang lain. Ikonnya apa ya enaknya? Oke, sembarang aja lah, coba ini. Nah, oke ya. Dia akan ngelink ke tampilan siswa. Ini teks basisnya sama, ini gambar sama kayak tadi juga ditambahkan. Kalau mau menambahkan yang lebih banyak lagi tinggal ini aja, klik kanan kemudian duplicate. Nah, dia akan nambah image baru ini, kemudian diganti saja gambarnya. Ini hapus, tinggal dihapus gitunya aja. Kolom silang ini untuk menghapus ya, ini untuk menambahkan page baru, nambahkan page section baru. Nanti silahkan bisa pilih ya kalau mau desain dari awal. Ini alamatnya. Oke, ini klik kanan, dituliskan aja di sini, otomatis dia akan mengarah ke alamat yang kita tuliskan karena sudah otomatis ya. Kemudian untuk merubah footer sama basicnya seperti ini, stylenya bisa kalian ubah tampilannya slash atau apa. Kemudian untuk warnanya di sini di style, kemudian color ya, sama semuanya. Ini item yang pakai tadi, ini juga di sini. Kalau mau gantinya ini juga sama item, diklik di sini kemudian diketikkan saja ya. Ini copyright, kalau mau diganti copyrightnya silahkan. Saya tidak memberikan copyright ke Grafisio karena ini sudah kami desain untuk klien, jadi silahkan dianggap sebagai desain sendiri. Itu yang pertama untuk homepage ya. Nah, secara garis besar sebenarnya untuk ngedit tampilan di Elementor kurang lebih sama ya. Kalau misalkan ini kita buat contoh lagi yang mana ini, siswa ya, siswa dan daftar usaha. Nanti silahkan dicoba di otak-atik. Maaf internetnya agak lama. Oke ya. Kita akan belajar di menu page-nya. Di menu page-nya kita akan buat contoh siswa dan hasil usaha dari institusi ini. Baik, tampilannya bisa berubah ya, berbeda dengan yang di tampilan utama ke hasil usaha, karena di sini saya buat seminim mungkin. Nah, ini kalau dilihat
usaha akan seperti ini tampilannya. Nah, ini ada gambar ya, gambar usaha, kemudian alamat pantinya, dan ini timing ya, timing untuk donasi. Di sini nanti kita linkkan ke donasi, ini nomor teleponnya ya. Nah, nanti akan seperti ini. Baik, di sini ini basicnya teks ya. Teks bisa kalian rubah di sini. Semuanya seperti itu. Ini gambar. Nah, ini beda ini. Ini kan di sini sebenarnya ada kosongan ya. Nah, ini adalah image background ya. Cara gambarnya bukan gambarnya seperti awal tadi. Ini adalah gambar background. Cara merubahnya ini background kolom ya, klik kanan, edit kolom, kemudian cari di background ya, background, ini choose image. Nah, sumber gambarnya tadi dipilih, contohnya seperti ini. Misalkan dia akan merubah sendiri, mau posisinya dirubah. Nah, bisa top center misalkan gitu ya. Nah, akan saya rubah kembali. Nah, seperti ini. Sama ya, ini juga slider. Kalau ini slider gambar seperti yang di homepage tadi. Ini item, dan juga ini, kalau ini countdown ya, countdown. Waktunya bisa disesuaikan mau berapa lama, sampai 2021 juga oke saja gitu ya. Nah, ini harinya tidak kita tampilkan ya, biar tidak terlalu banyak gitu. Cukup dengan ininya saja, jam, menit, dan detiknya. Ini juga sama, ini tinggal ganti di sini. Nah, ini link ya, link di sini. Nah, oke, nanti kalau udah selesai klik update. Dah, nanti kalau dilihat previewnya akan seperti ini. Kemudian sama ya, seperti itu juga. Yang ini juga sama. Ini siswa. Kalau siswa ini saya akan cek di sini. Ini teks, ini sama kayak tadi yang button ya. Nah, ini tabel, ini tabel saya insert. Kalau tampilannya mungkin seperti ini ya, apa namanya, siswa ya, siswa. Nah, ini tampilannya akan ngambil tabelnya. Ini tabelnya seperti ini. Nah, caranya gimana? Caranya menambahkan tabel ini atau merevisi di sini. Di sini menu, kemudian table press, all table. Kalau sudah all table, nanti ini ada data siswa ya, data siswa, kemudian edit. Nah, di sini akan ada semua data siswa ya. Kalian bisa import datanya dari tabel Excel ya. Ini Excel-nya bisa di sini. Kemudian klik saja filenya di sini. Nah, nanti otomatis akan bisa tampil. Caranya adalah menyematkan kode yang sudah diupdate ini. Ini ada tandanya ya. Di sini misalkan kita lihat data siswa. Nah, ini ada tabel ID 2. Nah, di
Di sini kita masukkan kodenya ini 2. Kalau mau yang nampilkan yang tadi yang lain, misalkan yang donatur, ini berarti 1 itu kode untuk memanggil filenya aja itu mah. Kalau sudah selesai seperti biasa klik update. Nah gitu. Oke ya, untuk page kurang lebih sama, kurang lebih seperti itu semua. Yang kedua, yang terakhir maksud saya ingin cek dulu ini single. Oke. Nah kalau ingin membuat berita sekarang, karena ini basicnya Elementor, semua sudah kita otomatiskan ya, sudah kita buat master masing-masing. Ini kalau mau bikin berita baru tentang lembaganya, silahkan saja diketikkan di sini, nanti akan otomatis menyesuaikan tampilannya. Contoh judul artikel berita misalkan. Baik, nanti teksnya di sini hanya contoh misalkan. Kemudian kalau ingin menampilkan gambar ya, image-nya di sini sama seperti tadi caranya. Misalkan ingin menampilkan gambar ini. Nah setelah itu klik di sini ada set future image, biar indah ya tampilannya. Kita kasih image future. Setelah itu kategorinya, nah ini belum ada kategorinya, kasih dulu berita. Klik berita. Nanti setelah sudah selesai diklik kategorinya, klik publish. Kemudian selesai, akan otomatis tampil seperti ini contohnya ya. Sebentar, nanti akan kita lihat. All page ini coba saya setting dulu. Mana ya, folder ya. Seperti itulah kurang lebih cara untuk merubah tampilan dan juga update berita ya. Insyaallah kesempatan lain waktu kita akan belajar lagi tentang bagaimana membuat tampilan templatenya dari awal insyaallah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk belajar bersama. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.